Sebuah tembang dari The Stooges. No fun, my babe. No fun. No fun, my baby. No fun. No fun to hang around. Feeling some old ways. No fun to hang around. In love with nobody else. No fun, my baby. No fun. No fun, my baby. No fun. No fun to walk around and walking by myself. No fun to be around in love with nobody else. No fun. No fun, but no fun, no fun. Fall in love, no fun. Hanging around, no fun. Walking around, no fun. I'm walking alone, no fun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongo, Dome, Oni ngobrol. Jumpa lagi kita. Apa kabar semua di sana? Sehat ya Om. Sehat kan Dom? Terus pecat. Sehat semua. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat selalu. Om juga sehat selalu. Kembali lagi di Dongo ya Om. Ayo, kembali lagi ke Dongo. Oke. Oni ngobrol. Dan sekarang kita kembali lagi di edisi album minggu ini Om. Album minggu ini. Setelah kemarin kita sempat ngebahas masalah rock ballads. Ya. Pada edisi yang lalu dan kesempatan kali ini Apa sih? dari Mas Dom bawa apa nih? ini sebenarnya request dari gue pribadi nih Om. Waduh, personal ini sebenarnya edisi yang pas yang ketiga ya kalau nggak salah yang ada punk rock lokal itu. Gue udah sempat nyebutin. Oh iya ya. Album yang berpengaruh dan kali ini kita akan coba mengulas nih Om. Kebetulan juga kan di sini dalam album ini lu termasuk salah satu pelakunya lah. Ya. Ya kan yang itu. Emang apa albumnya? Yang ini Muria Invasion Om. Muria Invasion. Split antara Out of Control dan juga Error Crew. Oke, iya. Ini keluaran Movement 02 kalau nggak salah ya Om ya. 98 99 ya. 98 ya. Jadi ini album Om ya hampir 2 dekade lebih lah. Hampir 26 tahun berarti ya. 98. Ya kan berarti 28 tahun lah ya. Nyampe nggak? Oh, matematika adalah. Iya, pokoknya sekian dah. 25 tahun lebih. Ya. Agak lemah. Ya, ini gue memang betul. Ikut di sini loh. Pokoknya lu yang ada di sini jadi sedikit gua infokan. Jadi ini merupakan sebuah album split kalau buat di Indonesia pang mungkin pertama kali ya. Entah kalau gue salah bagaimana, tolong dikoreksi. Cuma kalau dari menurut gua sesuai dengan timeline ini di era 90-an album ya band punk. Sebenarnya kalau di luar udah jamak lah Om. Banyak yang ngeluarin split karena emang itu salah satu cara kita mengakali di ongkos produksi. Rekord juga pun mengakali di ongkos produksi. Daripada gua ngerilis single vinyl satu keping satu band, ini kan gue bikin gue bisa promo nih band yang dinaungin sama dia lah. Kalau di luar istilahnya kayak gitu waktu itu. Dan gue ngeliat di sini ada Out of Control dan juga Error Crew. Ada Muria Invasion gitu ya kan. Invasion. Iya, gue yang mau ngangkatnya di sini emang lebih ke sisinya Error Crew karena memang bukan out of control di sisinya nggak terlalu penting, nggak penting ya Om. Penting juga, penting banget. Karena memang dari dua band inilah ada dua warna yang berbeda di sini ya kan. Out of Control dengan street punknya, sedangkan Error Crew dengan oil punknya yang penuh dengan
harmonisasi di situ. Itu salah satu alasan kenapa kita split. Selain kita satu Split. tongkrongan ya, Iya, di Meru ya. Siap, Tapi Om. satu alasan kenapa kita split Heeh. karena Error Crew dengan khasnya, Out of Control dengan khasnya. Dengan khasnya, Itu yang iya. bikin kita kawin lah di sini. Kawin iya best. Salah satu yang terbaik lah ini kalau menurut gua, Om, ya. Di era saat itu yang memang kita lagi sedang produktif lah ya. Iya. Dan yang membuat shock gua saat itu ya karena memang di awal gua nggak pernah nih ngeliat band lokal bawain karya sendiri pasti panggung. Oke. Waktu itu saat Eranya- itu ya Om. Eranya seperti itu. Ya, dan tiba-tiba ada Steel One dan juga keluar ini. Menurut gua wah bahkan terlalu wah kalau gua bilang ya kan. Terlalu wah, kita ambil langsung ke segi dari sisi Error Crew-nya ya Om. 98 lah. Ya. Berarti ya secara nggak langsung rilisnya Iya. ya. Mungkin yang pertama gua pengen tanyain kan Om ya, di sini dari secara lirik, tema itu menurut gua pribadi ke gua langsung itu sangat relate banget dengan keadaan yang saat itu ya. Saat itu. Kalau menurut gua ini ya ibarat kata cara bukan kayak tutorial ya, maksudnya ya pada saat itu ya Om kita ngepang. Ya. Satu kita harus pride sendiri nih. Lagi pride-nya lah saat itu ya. Dan di lain sisi kita bentrok dengan ya norma yang ada di masyarakat mungkin ya Om, karena memang saat itu kita masih tabu, beda lah sama sekarang ya. Maksudnya ya pang udah gampang banget lah kalau gue bilang ada segala macam Ya, betul. di sini ada informasinya ya. Betul. Di saat itu yang informasi yang begitu sulit dan baru untuk orang kita saat itu ya. Buat orang kita nih, tahu sendiri orang kita kan Om stereotipnya seperti apa ya. Ya. Keluar tiba-tiba album ini lagi juga yang menuntun gua untuk pride. Ya kan kayak dari Do You Remember This, ada Slut Song, Proud to be Proud to be ourselves. Punk. Ya, untuk saat itu ya. Iya. Karena memang menjadi atau normal di situ, maksudnya yang di luar normal saat itu ya. Hidup harus seperti ini, itu cukup berat saat itu ya Om. Iya. Karena Harus- memang semuanya harus sama, berseragam. ya, gue nggak mau tuh waktu itu Om saat itu ya. Karena pikiran gue, wah ini pang nih yang bisa begini nih. Baru keluar pesantren lagi tuh gue. Banyak doktrin ininya di otak gue kan. Ya. Tiba-tiba gue pulang ketemu pang. Mungkin gue memang awalnya dari ketemu Duki dulu, ketemu Rancid dulu ya kan. Ya. Memang setelah gue dengerin, lokal nih. Ya. Band lokal, dekat, relate dan dekat, merasa deket lah gue nih. Merasa memiliki lah gue ya kan. Belonging ya. Iya, sense of belongingnya gitu ya kan. Dari jalanan yang sama nih, masih sama-sama dari jalanan Jakarta nih. Ini orang dari belahan barat, tapi itu dengan lirik yang seperti itu ya Om. Maksudnya bisa sharing aja sedikit Om mengenai proses produksi ini album Split ya. Iya. Karena Jadi, emang kan lu di situ ikut salah satu pelakunya lah lu di situ ya kan. jadi sedikit mundur ya. Iya 98 ini. 98. Berarti udah hampir berapa Jadi tahun? Error Crew itu udah ada band Error Crew, ada personilnya. Waktu itu mereka mengcover era cover Iya. itu band dia Exploited semua lagu, ya kan. Terus sampai di masa eranya era single collection atau era yang udah ya, agak pokoknya explore semua. ada ya kan. Sampai Dulu kan, stress-stressnya masuk ke dulu kan gitu song ya. lisan anak. Iya kan. Ya, paling 5 lagu, 4 lagu lah kalau perform dulu kan. Kan biasanya ada kayak ada spesifikasi waktu itu ya kan. Oh ini Ya. ya. Oh ini Expo yang era Ya, awal nih, Nah, masih ada Big John, masih ada ini. emang Oh ini Expo yang era. enggak ini Kalau era kan idiot kan dia mungkin era masih yang belajar Death Before Dishonor belajar kesana masih ya. main musik ya, album Punk's Not Dead lah gitu ya. Oke, oh ya era awal. Dan gua di situ gua di keluarga Error Crew itu pada saat itu gua nggak punya band. Heeh. Tapi gua bisa main gitar, Cuma gitar. bisa doang ya, nggak Bisa jago. doang, ya. Sampai akhirnya setelah melewati era itu tadi tuh cover, terus gua Kasih masuk wax vokal, terus ada gitaris akhirnya. Matt. Iya, akhirnya di sini udah ada Anjar kan mereka. Nah, gue masuk lah. Gue lupa kenapa gue masuk ya. Ya karena Sekolahan dulu kalau nggak salah dulu ya. karena gue juga ngapa-ngapain tuh di rumah itu. Kerjanya iya.
kerjaannya gigs. Yang bengkel. Iya di bengkel gue kerjanya gigs, nongkrong, hadir, udah kayak keluarga aja. Tapi nggak bisa main gitar sendirian ya kan, tapi nggak ngeband. Akhirnya diajaklah. Ada waktu itu bass playernya namanya Abul, dia Belum Ramon nih. ya, Itu pas di situ apa? Ramon apa Baron? Ada dua tuh. masih era itu masih ada era perbedaan tuh yang jadi kemudian di sini sudah eranya Oex, Anjar dari yang lama ya. Iya. Baron apa Ramon sih itu? Terus Baron ya, berarti belum Ramon ya. Di sini Baron. Oh di sini Baron. Abangnya Ramon. Iya Bang Ramon. Nah, Ramon di Lusengen. Iya, jadi turun nih nurunin bass. Iya. Ya, di situlah baru gua mulai gue udah nggak ikut-ikut era-era cover song exploited-nya karena kan gue ngapa-ngapain. Nggak kebagian. Iya, akhirnya ini langsung materi sendiri lah tuh ya. Bikin lah gitu ya kan, kayak bikin lagu ya. Lagu pertama gue yang gue bikin. Lagu pertama gue bukan yang masuk di Still One Still Proud, bukan Solidarity Love and Unity, bukan. Tapi lagu pertama gue itu adalah Stone Boy. Stone Boy. Stone Boy. Ya. Terus liriknya itu menceritakan, jadi nggak tahu berapa hari atau berapa sebelumnya. Nyimeng lah pokoknya itu loh ngomongannya. Iya, kita nggak bisa lepas dari masa lalu. Gue nyari yang jualan dulu dah. Bagaimana orang nggak ada. Malam-malam jam 2 malam. Lah banyak itu mah. Dulu. Jam 2 malam. Gue nyari nih, ya kan gedor-gedor. Iya. Ya. Di Pul masih ada nenek dulu. Nah, pas gua keluar dari gang tersebut di Meruya nih, gua keluar ke jalan raya mau ke Meruya 48. Polis masuk. Tar. Belum zamannya kayak tahun segitu dah. Makanya jadi itu. Gunshot pun dari situ. Gunshot pun dari situ. Oke. Jadi dalam satu event nih, satu kejadian, gua langsung nggak lari karena mereka masuk ke gang kan. Masuk ke gang. Tapi gue yang baru keluar nih, baru berapa puluh meter kan, tar. Rame tuh motor sama patroli masuk. Anjing, langsung masuk 48 gue. Lanjut dah tuh ya kan. Nah, nyangkut nggak? Ada nyangkut kan? Aman. 98 itu kejadian emang lagi. Enggak, ini mungkin 97 kayaknya. 97-an. 96 soalnya gue udah 96 itu udah ikut, udah bikin lagu ya. Rilisnya di 98. Ini rilis 98 ini loh. Ya, jadi 96 itu udah masuk bikin lagu berapa. Nah, event tadi yang kejadian tadi jadi 2 lagu tuh. Ya, Gunshot. Tapi yang jadi pertama adalah tadi Stone Boy. Dengan gayanya seperti itu. Ya, musiknya kita ngulik bareng sama semualah personil waktu itu ya, kita briefing di 48 gitu. Kisah awalnya seperti itu. Dia emang berasal dari Meruya lah situ yo. Ya, kisah awal tuh lagu tersebut sampai akhirnya berarti lanjut ya ke lirik dong, secara lirik dah ya. Lirik. Maksudnya dari tema yang di angkat pun ya, yang menurut gue saat itu karena baru Still dulu. Ya kan, entah mungkin Living Comfort dulu, kayaknya bukan Living Comfort kalau nggak salah 99 itu kalau nggak salah ya. Iya. Cuman kalau menurut gue ya di sini ya, itu udah bersambungan ya. Ya secara lirik terus secara dari Waxmate nyanyi pun kan spellingnya udah wah anjing udah kayak iya untuk saat itu ya, karena gue nggak pernah ngelihat band lokal buat lagu sendiri. Bahasa Inggris pula. Nah bahasa Inggris pula. Dan dari lirik yang ditulis pun itu ngena gitu loh. Kemudian dari departemen lirik lah. Iya. Yang gue pertanyakan di sini, apa memang dari segi lirik ada lu ikut nyumbang? Apa memang total dari Kang Owek? Berapa lagu di album Reinvasion ini dan di album Lose and Gain kemudian itu ada gua yang bikin, ada yang gua kasih kunci. Liriknya Wek. Ya. Kalau yang lagu gue bikin biasanya udah sama lirik. Tinggal kayak tadi Stone Boy sama Gunshot ya. Iya. Kayak Slut Song ya. Itu sebenarnya barengan tuh. Tapi akhirnya begitu ada Still One Still Proud 1, kita ini aja deh nih. Oh yang dilempar akhirnya. Iya. Posisi waktu itu sepotong kue udah direkam semua. Tapi enak. Saat itu nih saat yang ada tawaran dari Still One nih, kan ngelemparnya Slut Song. Itu
lagu yang lain apa emang udah direkam juga? Apa emang baru Slat Song itu Enggak, direkam? baru kita rekam itu kan Setelah kompilasi malah. enggak. Kita rekam kan dulu studio sewa beli di studio kaset kosong, setel, Demo live itu demo mah. live main emang kita dan Itu demo live tuh dibilang. demo live itu Nambah 15.000 kita jadi apa? punya bahannya cuma di demo live untuk Ya. untuk evaluasi, untuk apa segala macam. Dan itu pun demo live itu dulu berapa band tuh muter. Septic Tank ngeluarin, Idiot Satelit ngeluarin, Anti Squad ngeluarin. Anti Squad yang Stronger Man ya, yang kuning. Iya. Stronger Man kalau nggak salah. Iya, itu. pokoknya ini kaset. Brangen Pogo. Pokoknya lu ngeliat kaset dulu ya. Kembali lagi nih salah satunya Ios teman kita ya. Kaset dari mana di situ ngumpul semua demo-demoan. Dan kita saling kalau nggak tuker kita bawa 3 nih. Ini taruh sini. Kalau ada yang mau bawa, siapa yang minat? Silakan. Udah jadi nyebarnya tuh siapa aja yang main ke rumah Ios dong. Iya. Satu pasti Ios pegang untuk dia gitu kan. Yang 2 boleh mana-mana. Terus ya makanya itu banyak demo dulu situ tuh. Iya, dari awalnya dari situ. Nah, begitu mau Still Proud karena kita mau masukin lagu itu kan prosesnya di studio. Kita satu bis ngumpul, satu yang Still Proud itu ya. Iya, emang diambil berapa? 12 14 band. Lupa. Hampir 12 lah, ya, 12 atau 14 band. Terus gue dari Meruya ke teman-teman di selatan. Selamat dulu. Di selatan ngumpul semua di satu bis langsung ke studio. Pertama kali gue mendarat di studio. Langsung rekam satu lagu tiap band. Ya. Nah, akhirnya rilis lah kompilasi tersebut dan ternyata kalau nggak salah Still Pot itu gue lagu pertama. Hot Song. Slat Song pertama. Lagu pertama. Pembuka itu opening. Setelah itu Fuck You. Kan soalnya kita kan kita ngikut doang nih. Mau ditaruh di mana kek? Iya. Iya kan tergantung Yos dan teman-teman di movement waktu itu. Ternyata kita ditaruh lagu pertama nih baru puter langsung pogo nih. Dan itu cocok. Cocok maksudnya buat dari segi masa, dari segi timingnya Om. Itu lagu cocok buat membuka itu ya. Dari segi lirik sama tema yang diangkat ya waktu itu. Gue jadi penasaran siapa ya tuh. Ios kah sendiri kah yang memutuskan waktu itu ya. Karena memang itu Slat Song pertama pembuka, kedua itu Sexy Pig, Fuck You. Ya terus ketiga itu kalau nggak salah Inasap ya, Street Army. Iya. Kalau nggak salah. Lagi gue pikir ketiganya. Iya. Banyak karena masih ada Inasap, ada Septic Tank. Ya pokoknya kita senang banget lah itu rilis. Nah, terakhir Bos Terus Sound. Kedua di tahun yang sama kalau nggak salah. Yang beda jauh itu. Yos datang ke Jameson. Saya masih ingat sama Jameson anak Meruya. Era itu kita nongkrong. Nah, Ios datang nih, gue lupa sore apa habis maghrib gitu. Gue juga lupa dia sama siapa gitu. Pokoknya Ios datang. Lalu udah ada demo kan? Kita udah tukeran demo segala macam. Aduh udah dengerin Septic Tank terus udah split deh sama Out of Control. Nuji juga punya. Udah masuk. Udah ada materi nih kayak demo. Ya mungkin ya gue lupa nih. Tapi kayaknya sih iya. Iya kan. Karena gue pas era ke situ tuh dapat juga demo anak, cuman ada dapatnya Sexy Pig. Iya kayak gitu. Useless. Sebelum ada di Still One 2 ya, itu Useless bandnya Bang Ukin dulu. Sebelum di Ten Hall nih. Yeah. Tapi Useless udah masuk tuh. Akhirnya dia masuk di kompilasi yang Still One, Still Proud 2 kan Useless masuk tuh. Yeah. Terus dengerin materinya Overcast. Ada beberapa lagu tuh ternyata keluar di split yang di timur semua tuh ada 4 band kalau nggak salah. Dari Still One awalnya juga dari Still One 1 dulu. Dari Still One 1 dulu, baru sisa lagunya lari ke situ tuh. Oke. Ini itu doang tuh yang gue dapat pas itu tuh. Karena memang belum terlalu merhatiin Om. Datang ke tempat Ios dulu ya cuma mau nonton video. Ya, maksudnya ya juga kan video kita kaset juga. Kaset kalau mau main paling bawa tadi kayak bilang bawa 1 tinggalin ya. Bawa 1, bawa 2 tinggalin, pokoknya Ios pasti nge-keep 1. Ya, akhirnya dia ngobrol lah sama Oek gitu. Ada lupa gua ada Nuji pasti rame sih Jameson ya. Cuman gue lihat siapa aja tuh. Akhirnya kawin deh nih, ya kan sepakat sama Out of Control. Itu pun ngeteknya jalan bareng, kita nyewa microlab ke K studio lagi.
rekaman lah itu. Oke. Out of control dulu masuk. Nyelesain berapa lagunya tuh, 7 lah kalau nggak salah. Baru selesai, baru Error Crew masuk. Shift 2-nya Error Crew. Gitu. Oke, berarti kalau segi lirik berarti patungan lah itu ya. Ada dari Owek, ada dari lu juga ya kan? Kita berdua. Kita berdua. Iya. Paling gua tanya-tanya apa kurang, tapi ya sama aja. Kalau nanya ditanya lagi, emang bener begitu? Nah, kalau untuk rekamannya apa memang dari movement recordnya sendiri kasih? Kalau itu ya. Apa dari anak-anak? Kalau itu kayaknya secara perjanjiannya lah Om gitu. Apa memang? Ingat gua lagi. Udah ada item dari Sputika saat itu? Belum ada item. Intinya gini waktu itu. Berdasarkan ini aja ya. Berdasarkan kita mau membesarkan sebuah label punk rock, punk and skin punya Jakarta lah. Punya Jakarta. Jadi mungkin ya kayak gini sistemnya. Kayak ini, tapi lu jualan nanti dari gua sekian. Bandnya juga ikut jualan gitu. Ya. Nah, akhirnya rilis tuh. Gue inget banget gua ada acara di Poster Cafe di tahun segitu, ada acara. Gue berangkat deh tuh. Rame-rame tuh. Kalau itu sempat foto di depan Poster Cafe di luar tuh. Itu masuk di jadi covernya Meruyan Passion 2. Oh, yang di jembatan. Pada begitu-gitu. Nah, itu adalah perjalanan gua jembatan dari depan Planet Hollywood ya itu ya. Iya, itu adalah perjalanan gua ke situ siang-siang mau nemuin iOS, ngambil sekitar 100 kaset. 100 pokoknya dia bawa 100 biar gua lupa sih. Pokoknya kayak 100 lah. Nah, ya karena dulu memang jadi kelihatan nih, jadi kayak 50 di movement, 50 atau berapa di lupa band. Di band gitu. Nanti karena belum ada hitam putih, ya udah mungkin catatan nih, bolpen sama kertas. Ini catet ya, kayak gitunya lah. Bukan bond juga ya, tapi iya tanda-tandanya begitu. Untuk wah rasanya ya pas mau jemput, itu intisari gerus. Cuman sebelum itu udah dengerin belum hasilnya? Ketemu kaset, abis rekaman tuh udah dengerin belum hasilnya? Hasil jadinya lah nih. Apa memang lu nunggu pas kaset itu rilis? Enggak, kayaknya tahu seinget gua itu satsep. Jadi langsung. Iya. Berarti nggak pernah dengerin kan? Nggak pernah ada evaluasi, nggak pernah ada ini ya kan? Iya, terakhir dengerin udah rilis aja. Terakhir dengerin ya waktu kita dengerin sama-sama abis rekaman nih. Kalian dulu Out of Control sampai habis. Iya. Bungkus. Error Crew sampai habis. Ya gua nggak tahu deh di era itu 8 track. Cuma 8 track sebatas itu. Jadi abis itu kalau nggak salah emang. Jadi kita semangat banget jemput karena kita mau tahu hasilnya. Bagaimana ya pas sudah jadi kaset? Udah dateng, udah tuh. Akhirnya kita pulang bawa dan ya banyak support dari teman-teman. Ya dari teman-teman khususnya dari Meruya ya. 2 band lagi ya kan. 2 band ya. Nah, ya sempat kali-kalinya gitu. Spreading tipis-tipis kalau lagi ke Jawa bawa. Ya. Spreading tipis lagi di Ini yang mungkin bisa kita bahas ke depannya nih Om. Ya. Maksudnya cara bagaimana dulu zaman kita dulu kita buka koneksi, kita buka link. Sering banget anak-anak kayak dulu by this. Gue lihat pada sering banget keluar kota ya dulu ya. Entah mungkin juga dulu kereta masih segampang itu ya kita naik ya. Jadi kita nggak pusing-pusing kayak sekarang kita harus beli tiket, ngasih KTP, ngasih apa. Kalau dulu kan tinggal ya mabok Lexo, blok berangkat nyampe tuh tiba-tiba. Entah di Solo, Cenggo, tadi sampai Solo. Sebulan, gue di Bali sampai berapa minggu tuh. Niatnya mau ke Anyer nyampe di Bali, bom di Bali. Anjing di mana ini? Gue kira di Anyer, selamat datang di Pantai Kuta. Itu salah satu bisa itu juga tuh Om, nanti kita bahas tuh Om ya. Iya, kalau untuk segi desain cover nih Om. Iya. Simpel dan cuman cukup menyolok lah ini kalau buat saat itu ya. Dimana album punk band lokal belum banyak dirilis ya. Tiba-tiba keluar dengan kayak gini ya. Gue yang merasa anak punk anjing disuguhi dengan cover yang tampilannya kayak gini ya. Wah, fuck gue bilang ya kan. Anjing mohak berdua pelukan lagi megang botolnya pas banget lagi ya kan. Meruyan Passion nggak jelas lagi ya kan tutupan ya karena seadanya iOS bagaimana melayoutnya ya. Ya. Jadi ini ada desain ini kalau nggak salah gitu katanya bukan ini adalah IMAX standar tanya drummernya basis dong kontrol basis dong drummer Dodi sorry basisnya gitar gitu makin salah
Oh, gitarnya garing ya? Gitarnya Bass. bass apa gitar sih, Om? Bass garing. Rizal garis Iya. miring. Rijal garis miring. Ini Iya. emak tanda tanya. Nah, emak tanda tanya. Ya benar, gitar. Dia yang gambar nih, Kasdom. Oh, depan covernya. Nah, fontnya ini gue lupa lah bagaimana caranya nih. Ini font dari Error Control udah seperti ini. Kasih data lah. Ya, cuman gini aja, abbreviation Error Control. Dan itu menurut gue menohok ya. Untuk saat itu ya. Sangat menohok. Jelas, benar-benar jelas. Ya kan, makanya jelas. Ini jelas. Karena untuk yang album lokal belum banyak rilis saat itu ya. Hitam putih. Hitam putih pula. Di sini kalau jadi cuman ada baliknya tuh lirik sama thanks. Jadi lirik 2 band sama terima kasih, ada pamflet. Dari konsep cover dari anak-anaknya apa emang movement yang gue lupa layout? Kayaknya udah movement dah, jadi kita ngasih materi doang deh. Masih materi doang. Dan mungkin sama Wax ada tektokan ya. Maksudnya pas ketemu ngumpul. Biasanya cross tuh kalau buat gini-gini nih. Nih gini depan, nanti gini. Jadi foto masing-masing band dong. Masuklah gue foto depan rumah. Tapi yang gue kirim adalah cuma setengah, fotonya full. Tapi yang gue masukin cuma dari pinggang ke boots. Pinggang ke boots doang. Pinggang ke boots nih. Berempat, jadi ada berapa kaki nih, berapa boots. Iya. Nah, sebelah Nuji dah tuh. Out of Control, Nuji lagi moshing di Blok M Lipstick. Yang chaos. Ini dia nih fotonya nih. Iya. Fotonya ini nih, Nuji lagi moshing, itulah jadi sebenarnya nggak ada foto band sih. Yang nggak ada palanya nih, pohon Nuji ya, mewakili lah ya. Ya. Cuma kalau gue emang ya secara sampai belakangnya begini ya, KTNPes mungkin ada Kiss This, cuman ini band lokal menurut gue Om. Ini secara ini aja udah keluarnya udah menarik gitu ya kan, udah narik mata lah. Kalau unsur apanya ya, dibilang penjualan kali ya Om. Gimana caranya kan kita narik mata orang dulu nih. Menarik banget dengan covernya anak pang berdua itu ya kan, megang topi miring, hitam putih pula. Pas dengerin lagi ya kan, dengset. Ini salah satu kaset ini Seksi Pick yang UDC Inasal Valid itu yang paling sering gue beli. Berulang-ulang gue beli. Karena pertama kusut, sering diputer, kedua mendem. Karena kan memang entah kesininya kualitas dari Tropik. Ya, agak mengurang ya kan, dari yang tadinya dia nawarin ada Sony, ada Nintendo, ada apa tuh jenis pitanya tuh? Iya, pitanya. Ada X, Sega, ya kan, PlayStation. Pokoknya ditawarin dah tuh. Iya, kesininya sama Tropik tuh udah nawarin dikit pilihannya. Kalau dulu masih ada Maxwell, masih ada Sony. Ya. Pas kesininya Tropik tuh cuma ngasih pilihan HDX. Sony. HDX 2 apa kalau nggak salah tuh? HDX 2. Pitanya udah warnanya coklat. HDX 2. Nah itu udah mulai sering kusut tuh. Berapa kali putar udah kusut, dia udah ngayun ya. Kalau nggak hilang. Dulu rilis ini pertama kali mau penjualan berapa ya? Kayaknya di bawah ceban. Di bawah ceban, masih 8.000 kalau nggak salah. 8.000 ya? Kalau nggak salah masih 8.000 ya bukannya. Iya 8.000-an itu. 8.000 ya. Belum nyampe 10. Belum nyampe 10.000 itu. Dan ini keluar ya kan, luntur gua. Maksudnya yang luar-luarnya nih ya kan, wah anjir. Gua lebih relate ke sini jadinya. Ya kan, yang mungkin tadi awalnya ya karena itu tadi Om, selama gue datang ke acara gue nggak pernah ngeliat band lokal bawain lagu sendiri, karena dulu memang band lokal masih sering bawain lagu luar, belum begitu pede untuk bawain lagu sendiri. Tiba-tiba dicekokin lagu sendirinya ya melalui movement lah, movement ngeluarin ngerilis deng ya. Dari Stiwan Silprot keluar, wah ada ini, ternyata nggak di sini doang, di timur juga ada. Baru udah tuh di Depok ada juga, karena ada Dislike di situ kan. Stiwan 1 itu menyatukan. Nah, dan di sini wah, dulu juga di anak-anak hampir tiap malam minggu lah kita nyanyiin ya, karena memang referensi masih kurang untuk lokal ya. Jadi ya makan apa yang ada ya. Makan apa yang ada. Dan itu anak-anak hatam, karena gue nggak main gitar ya. Dan itu anak satu tongkrongan hatam Om. Dari yang Stiwan 1 itu hatam semua, sampai Modern Fashion ya. Meskipun kadang juga mana anak diplesetin lah, nah jadi apa itu liriknya ya kan, karena keterbatasan kita untuk mengakses lirik saat itu ya. Cuman kalau dengerin ya kayak Do You Remember This, fuck sama anjing sih. Lu baca liriknya Bang? Lirik enggak, cuma kan waktu itu ya karena gua ada basic
di pesantren dulu om gua. Bahasa gua dulu sehari-hari bahasa Inggris. Jadi seenggaknya gua masih bisa relate di saat itulah. Ya. Udah dengerin cukup jelas, meskipun banyak grammarnya yang nggak salah ya. Paham. Cuman secara spelling Owek nyanyi nih. Ngerti apa yang Yang gue bilang, yang semalam gue ketik tuh. Di situ ada lirik yang all the kids sing through with you, dan 20 tahun kemudian masih nyanyi. Iya benar. Ya. Itu yang maksud gue masih Apapun, bisa. Merinding lagi tuh gue tuh. Iya deh. Gue bisa gitu deh. Goosebump gue. Aku bilang ada beberapa album yang bikin gue termasuk ini, termasuk ya, sesi maksudnya ya mungkin all the kids sing through with you ya. Semua teman-teman bernyanyi bersama. Ya sampai sekarang kita 20 tahun kemudian masih nonton gigs ya emang masih singelong kita. Masih singelong. Dan error crew-nya pun ya meskipun udah banyak perubahan masih singelong dia. Ya. Masih terus nyanyi dia. Masih bernyanyi dia bersama-sama. Ya. Tuh. Do you remember this tuh? Itu first time you put your boot on the street. Nah itu karena memang saat itu gejolak gimana ya, maksudnya permasalahan gua sama masyarakat, sama norma, sama negara, gua tai lah, bodo amat gua. Permasalahan terbesar gua adalah sama keluarga. Karena gua lulusan pesantren nih om, tiba-tiba ngelihat anaknya keluar. Tadinya gua nggak mau om, gua selalu di pom bensin depan rumah gua. Ngapain? Baru ngedress. Oh, iya. Jadi baru ngedress. Dulu almarhum Alpi ke rumah, Geboy ke rumah Ciluk, ke rumah tuh wah habis dibantai. Bokap nyokap tuh ya. Makanya gue bilang sebenarnya yang paling berat untuk di iniin tuh ya orang rumah. Gue cuma cukup bilang ya gue maunya kayak begini nih. Nggak bisa gue pakai sarung gitu. Makanya ini kalau teman-teman lu begini yang datang. Iya, datang kayak ayam jago. Orang tua nyokap ya kan, ayam jago datang loh. Anak ayam warna-warni. Iya. Ayam jago siapa? Gue Cirul ya kan udah mohak. Datang ke rumah ya sok lah tahun itu ya om. Mungkin tahun sekarang. Iya. Kalau gue tuh udah mulai relate lah orang tua zaman sekarang ya. Saat itu ya kan, di saat orang tua berharap lu duduknya di masjid khotbah, katanya megang botol, jaket kulit, celana ketat, ngantongin tai, ya kan? Dengerin gini, musik apa ini? Musik apa ya? Ini kan lu setel Jainuddin. Dulu nyokap masih sering nyetel Jainuddin MZ tuh ceramah, karena kan dia sering beli kaset itu tuh. Iya. Misalnya nih lu beli kaset ginian nih, kaset begituan, setan lu dengerin kalau kata dia apa nih. Cuman itu yang paling berat lah gua. Kalau tangga sekitar malah berlalu ya. Gimana, itu yang mungkin relate banget emang begitu kita di mana-mana ya. Di Jakarta eranya seperti itu. Iya. Dan kenapa gue suka error tuh saat itu om, karena masuk banget di situ ya kan. Ada beberapa yang anjing nih gue banget. Stone Boy, ya kan. Oh iya. Satu sitting in the boys room with a bar of grass, anjing orang ngegele juga, gue ngegele juga nih bang ya kan. Itu masuk banget itu ke gua. Asli, merinding lagi tuh gua. Merinding lagi gua. Karena saat itu ya ngepang harusnya mabuk lekso, ngepang harusnya minum topi miring ya kan. Ini nyender. Iya, nyender. Gua ketemu. Ya. Teh diaduk. Standing in your window, watch your society down. Ya. Udah. Makanya batangnya apa ngaruhnya ya batangnya? Gua nggak mau hidup normal. Cuma karena udah begitu ya sama aja. Iya dulu gitu. Cuman sampai sekarang masih relevan. Itu masih masuk ke gua masih merinding dengerin ini. Aku masih merinding. Ada sesuatu di sini loh. Asli masih wah anjing gua dulu masuk nih gua bilang ya kan. Ada Slat Song. Ada Patah Hatinya, Shooting Heart. Nah, itu Patah Hati cuman enggak cenek. Shouting Heart. Iya kan itu ibarat kata punk rock sebelum mungkin Kak Sotis udah duluan ya punk rock love. Ini versi kitanya lah, gue punya Shooting Heart nih. Iya, gue punya Shooting Heart. Gue juga nggak tahu. Jadi kalau itu Wax kalau nonton itu lagu lu ya. Dan itu dalam, itu dalam. Itu lagu lu Wax, itu pengalaman lu. Dari lirik dalam itu. Gue lupa mungkin waktu itu kita bikin musiknya bersama, bareng gue berdua gitaran, tapi lirik dan ide dan ininya pengalamannya Waxmed langsung gitu. Iya. Itu teriakan hatinya Teriakan hati, iya. Di tahun segitu di tahun segitu makanya gue bilang kan agak beyond nih. Sebelum akhirnya ada Sexy Pick juga yang dia ngeluarin album secara konsep, secara ini beyond juga nih ternyata. Ciputat ya kan, beyond nih gue bilang ya kan. Mereka ngeluarin ini nih, liriknya juga temanya nggak ini, maksudnya kayak lagi nonton cowboy.
Oh, seksi pik di sini. When tuh I juga watching kayak gini. cowboy film, watch. Ya, jika film. Seksi pik. Ya, ini termasuklah salah satunya. Mungkin entah dari kawan-kawan yang lain pada saat itu ya. Cuman udah pertama kali dan sampai sekarang ini album masih menurut gua masih relevan, masih sering dengerin meskipun nggak punya ya fisiknya. Ya, masih bisa diakses. Dan masih bisa diakses, meskipun agak sulit ya Om. Jadi ini salah satu terbaik buat gua. Silakan dicari original versinya karena memang di YouTube ada tapi nggak tahu siapa susah. yang Di YouTube ada sih, di YouTube ada ya. Ada amal album yang kemudian yang masih ya. Loose and Gain itu ada juga di YouTube dan kasetnya masih itu lebih mudah didapat. Loose and Gain masih dirilis ya sama Dokumen Negara Records. Cuma kalau ini menurut gue ini salah satu yang menggambarkan Jakarta Punk bagaimana saat itu kondisinya di akhir 90 di akhir tahun 90-an mau milenium di mana negara juga lagi kusut saat itu. Tiba-tiba lu keluar album ini udah kayak panduan lah. Ya. Buat gua ini salah satu album terjujur yang pernah dibuat, masih raw tanpa polesan sedikit pun. Lirik juga itu benar-benar gua baca. Kalau lirik nggak bagus, kalau lirik itu nggak jujur, nggak mungkin dia bisa sampai 20 tahun. Ya. Ini lagu masih bertahan, masih banyak orang yang dengerin ini Om. Ya. Terima kasih nih Om. Ya, sebelumnya. Jadi sampai ketemu lagi di Dongo edisi album minggu ini selanjutnya ya Om. Dinantikan saja. Jangan lupa di subsidi akun YouTube yang subscribe, share semua dan komen. Kalau perlu subsidi, komen. Mungkin ada masukan-masukan atau ada yang mengingat masa lalu. Ya, silakan komen. Siap. Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Cikite Medi mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode Dongo selanjutnya. Dan Merdeka Ngobrol. Sampai jumpa.